Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat digital Jesse dimanapun anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan membuat demo video aplikasi pemilihan ketua OSIS berbasis web. Ya, untuk pemilihan aplikasi pemilihan ketua OSIS ini sebelumnya sudah ada videonya ya. Untuk videonya itu hanya menampilkan atau memperlihatkan proses instalasinya, namun tidak ditampilkan di sana bagaimana cara kerja aplikasi ini ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba memperlihatkan bagaimana proses kerja aplikasi ini, dan sebelumnya saya jelaskan bahwa aplikasi ini runningnya di versi SAM 32.2. Nah, yang ini ya. Yang perlu diketahui bahwa versi SAM ini itu berada pada versi PHP 5.6.14. Oke. Jadi memang aplikasi Evil Ketos ini masih supportnya di PHP 5.6 ya. Nah, untuk cara kerjanya sendiri atau proses instalasinya sendiri, kamu bisa memasangkannya di localhost dengan menggunakan aplikasi SAM yang barusan saya perlihatkan. Itu secara localhost, nanti bisa dibuat jaringan komputernya, misalkan jaringan LAN atau jaringan WiFi yang dihubungkan menggunakan access point dan lain-lain. Itu sangat mudah sekali. Tutorial jaringannya bisa dicek di website Digital Jesse atau juga bisa dicari di Google lah, banyak untuk itunya ya. Atau ya, cara yang paling mudah adalah dengan memasangkan aplikasi Evil Ketos ini di mana? Di share hosting, teman-teman ya. Di share hosting, kamu bisa sewa share hostingnya. Banyak kok penyedia jasa share hosting itu, lalu beli dengan domainnya. Kalau mau lebih bagus itu bisa dengan domain sekolah, misalkan .sc.id. Nah, itu bisa kamu pasang di sana. Nanti siswa bisa akses dari manapun, dari rumah mereka, dari handphone mereka, dari laptop atau komputer mereka yang ada di rumah, asal semua device yang mereka gunakan itu terkoneksi kemana? Ke internet. Nah, itu yang paling mudah. Kalau anda merasa kesulitan namun hanya ingin langsung mendapatkan versi Evil Ketos ini atau Evil Ketos ini tinggal pakai secara online, bisa hubungi kami Digital Jesse. Ya, nanti kami akan berikan paketnya seperti apa. Nanti sekolah Anda tinggal menggunakan saja. Oke. Oke teman-teman, langsung saja. Pertama, ini tampilan login halaman siswa ya. Pada tampilan login halaman siswa ini menampilkan kolom ID dan juga menampilkan kolom password ya. Berarti sudah jelas sekali di sini ada panduannya ya untuk siswa. Pertama, cara memilihnya, masukkan ID dan password yang sudah ditentukan oleh KPO. KPO itu di sini ya hanya sekedar singkatan saja sih, tidak baku ya, itu tergantung kebijakan atau ketentuan di sekolah masing-masing. Ya, maksud dari KPO ini adalah Komisi Pemilihan OSIS ya. Untuk melakukan pemilihan ketua OSIS, pilih calon ketua OSIS dengan menekan tombol pilih. Nah, ini tampilan loginnya seperti ini, dan ini logonya juga bisa dirubah, lalu nama sekolah dan lain-lain itu bisa disesuaikan. Ya, untuk cara penyesuaiannya nanti teman-teman bisa cek saja di websitenya Digital Jesse. Di sana ada panduannya lengkap sekali. Oke, sebelum ke sana kita akan coba memperlihatkan halaman adminnya dulu ya. Seperti biasa ada back end, ada front end ya. Kalau back endnya ini khusus untuk admin sekolah. Pertama, karena ini secara online, berarti kita harus menentukan pemilihnya ya. Untuk pemilihnya itu bisa dimasukkan di halaman backend. Nah, untuk halaman adminnya itu bisa diakses di URL localhost/vilketos/ bentar saya tulis ya, admin ganteng. Nah ya, admin ganteng. Kita enter. Nah, ini akan muncul login area. Nah, login area ini difungsikan untuk login sebagai admin. Nah, makanya nanti siswa tidak boleh dikasih tahu URL ini ya. Tidak perlu, atau bahkan mungkin tidak boleh, karena nanti mereka mungkin bisa akses dari sini. Namun kalaupun mereka tahu juga, ya kalau mereka tidak tahu passwordnya, username dan passwordnya untuk masuk ke halaman admin, ya tidak akan bisa ya, tidak akan bisa login ke halaman admin atau backendnya. Oke, untuk default username-nya di sini ada admin. Dan untuk passwordnya juga ada admin. Tinggal di login saja. Nah, ini adalah
halaman login daripada admin ya. Nanti siswa tidak seperti ini, siswa ada tampilannya tersendiri. Nah, pertama di sini ada menu dashboard. Menu dashboard ini menampilkan beberapa tampilan. Pertama ada perolehan suara yang masuk, lalu ada jumlah pemilihnya berapa di sini yang baku, lalu ada yang sudah memilih berapa, yang belum memilih berapa. Ya, pada sistem aplikasi Efilketos ini, nah ini untuk menu calonnya. Sebentar ya, saya jelaskan. Lalu di sini ada data pemilih yang belum kami input. Lalu di sini ada reportnya, laporannya ya. Ini ada laporan perolehan suara ya, maksudnya di sini ada foto dan terakhir di sini ada perolehan suara yang bisa nanti mungkin ditampilkan ya, di print out lalu nanti ditampilkan. Lalu di sini ada kunjungi situs, maksudnya adalah untuk mengunjungi halaman login siswa tadi ya. Ini ada tombol logout. Oke, untuk mekanismenya mereka tinggal login saja dengan mereka di sini, maksudnya siswa itu tinggal login saja dengan menggunakan username dan password yang sudah ditentukan oleh pihak sekolah. Dalam hal ini bisa oleh MPK secara OC-nya ya, organizing committee-nya, atau dari executing committee mungkin oleh para pengurus ya, misalkan para pengurus pembina, maksudnya pembina OSIS itu bisa mereka menentukan. Nah, mereka setiap siswa di sini hanya diberikan kesempatan untuk hanya satu kali memilih saja. Jadi kalau misalkan sudah memilih, mereka tidak akan bisa memilih lagi. Dan lebih secure-nya lagi, pada sistem aplikasi ini nanti pada data pemilih hanya akan dimunculkan status sudah memilih atau belum. Jadi siapapun itu, mau operator, mau admin, mau MPK, mau siapapun itu tidak bisa melihat si A, si B, si C ini memilih pasangan yang mana atau memilih calon ketua OSIS yang mana. Jadi ini lebih secure lagi, lebih demokratis gitu ya. Kerahasiaannya jujur dan adilnya itu lebih diterapkan pada sistem aplikasi ini. Oke, agar bisa nanti memilih, di sini kan sudah ada calonnya ya. Nah kalau misalkan mau tambah calon, tinggal klik saja di sini tambah calon. Di sini untuk calonnya kami buat hanya 4 ya untuk sementara, dan ini unlimited ya, tidak ada batasan calon di sini. Misalkan calonnya mau 5, mau 6, mau 10 ya silakan saja, nanti juga menyesuaikan, ini tinggal ditambah saja di sini. Namun untuk sementara di sini saya perlihatkan ada 4 calon ya. Kalau di sini ada pasangan ya, maksudnya wakil dan ketuanya. Nanti ini bisa personal, ketua OSISnya saja ya silakan, itu tinggal diatur-atur. Jadi kalau misalkan ketua OSIS dan wakilnya, berarti di sini ditampilkan nama ketua OSIS dan wakilnya gitu ya. Nah, for example, sebagai contoh, misal kalau misalkan mau ada 5 calon, tinggal diklik tambah calon saja. Lalu di sini ada nama, ada kelas, ada organisasi, maksudnya organisasi siswa itu apa? Misal contoh ya. Di sini untuk namanya misalkan si ini kita itu ya. Untuk kelasnya misal kelas 10 misal. Nah, untuk organisasinya misal menggunakan dia sebelumnya siswa ini organisasinya apa, aktifnya misal di organisasi pramuka misalnya. Nah, untuk ini fotonya bisa dipilih JPG ya, pastikan formatnya itu JPG, misal yang ini lagi, gak apa-apa. Itu. Lalu di sini visi misi dia apa, tinggal ditulis saja. Lalu misinya apa? Di atas ini visi ya, vision and mission. Misalnya di sini, and suddenly selesai, sini tinggal disimpan. Nah, maka di sini akan ada satu calon lagi, yang ini nomor 5 ya. Nah, ini contoh cara penginputan data calon. Oke, kita hapus saja yang ini ya, supaya jumlah calonnya hanya ada 4. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oke, kalau misalkan sudah penentuan calon dan udah fix misal calonnya gitu ya, berarti langkah selanjutnya adalah menentukan data pemilih. Nah, di sini nanti melalui beberapa tahap proses. Misal oleh MPK didata per kelasnya itu kelas ini berapa, kelas ini berapa. Nanti akan ada daftar DPS ya, daftar pemilih sementara. Lalu nanti bisa ditetapkan juga menjadi daftar pemilih tetap. Makanya nanti disepakati di sininya daftar pemilih itu ada berapa jumlah pemilihnya. Jadi kalau misalkan ini maksimalnya misalkan sampai tanggal 1, karena tanggal 3-nya pemilihan. Jadi tanggal 1 itu sudah ada daftar pemilih tetap. Jadi nanti tanggal 2
bahkan apalagi tanggal 3 itu sudah tidak boleh lagi ada perubahan jumlah pemilih. Nah itu kan bisa ditentukan seperti itu. Kalau secara mekanismenya itu tergantung kembali lagi ke sekolah. Jadi gak ada tuh istilahnya menambahkan data pemilih ketika proses ketika proses pemilihan berlangsung. Jadi nanti sekolah bisa mengumumkan nih, per tanggal sekian DPT ditentukan, tanggal 1 misal bahwa jumlah pemilih sekian. Maka kalau ada yang tidak terdata, tanggal 2 sudah tidak bisa masuk lagi, tanggal 3 juga tidak bisa masuk lagi, alias si siswa mungkin kalau yang belum terdata itu tidak memiliki hak pilih gitu ya. Silakan didata saja, mekanismenya mungkin seperti itu. Nah, di sini ada data pemilih. Nah, untuk data pemilih ini kita bisa importnya dari Excel, teman-teman ya. Nah, untuk formatnya sendiri teman-teman bisa mendownloadnya. Di sini ada download format. Nah, untuk download formatnya, nah di sini ada tulisan sudah di-download data pemilih.xlsx ya. Jadi tinggal dibuka saja. Nah, kalau misalkan sudah seperti itu, nanti ini kita buka filenya ya. File Excelnya yang sudah barusan di-download itu dibuka. Nah, ini ada di halaman Excel. Nah, misalkan ini ID, ini nama 2 maksudnya nama ya, ini password. Nah, ini tinggal dimasukkan saja, disesuaikan. Misal seperti inilah. Saya tidak perlu tambah lagi. Misal ada 2, misal ada 2 ya. Kalau ada 3 ya 3, kalau ada 4 ya kan siswa itu banyak ya. Nah, di sini ini untuk passwordnya, ini untuk ID nantinya. Lalu ini nama orangnya, misalkan si OO. Kalau yang ini UU itu ya. Ini hanya sebuah contoh saja sampel. Ini kelasnya, lalu ini jenis kelaminnya. Nah, ini ceritanya sudah, misal di save. Ya, ininya tidak perlu dihilangkan, teman-teman. Biasanya kan ada yang format Excel itu yang headernya harus dihilangkan. Kalau di sini tidak perlu dihilangkan. Lalu kita close. Lalu kita ambil dari sini, teman-teman, close file. Download barusan ada. Nah, ini data pemilih 2 yang barusan ya. Nah, today dilihat di sini. Kita tinggal klik saja, lalu klik open. Lalu klik import. Tunggu beberapa saat untuk proses importir ya. Nah, ini teman-teman ada sudah masuk sekarang ya. Sudah berhasil datanya diinput dan statusnya keduanya adalah belum memilih gitu ya. Oke, misalkan dari dua contoh ini nih teman-teman ya. Misal kita akan coba uji coba. Ya, maksudnya untuk uji coba memilih. Nah, untuk saya sarankan saja untuk ID dan passwordnya untuk memudahkan itu disamakan saja. Antar siswa bisa menggunakan NISN atau NIS-nya, itu bisa saja. Mudah saja ya. Tapi di sini hanya muncul nanti statusnya, tidak ketahuan dia itu memilih si A, si B ataupun si C, itu tidak ketahuan. Nah, kita akan kunjungi situs. Tadi data calonnya yang ini ya, yang 4 orang ini. Ada Ujang Saiful B, Fitri Nurajijah, dan lain-lain. Ini fotonya, ini hanya sebatas contoh saja, calon ketua OSIS. Lalu tadi sudah dikunjungi situs ya, ini halaman siswanya nanti. Berarti nanti di data pemilih, misalkan kita ambil ID-nya ini. ID dan password di sini disamakan ya untuk memudahkan. Kalau di sekolah itu tergantung mekanisme masing-masing atau kebijakan masing-masing. Nah, tinggal nanti di sini dimasukkan ID-nya. Lalu passwordnya juga dimasukkan. Nah, lalu diklik login. Nah, ini halaman siswa teman-teman ya. Ini atas nama OO itu ini sudah memilih ya. Nah, ini ada ID-nya, ID milik OO itu yang barusan login. Nah, di sini si yang login itu siswa bisa melihat dulu visi misi mereka, visi misi pemilih itu ya. Ini visinya, ini misinya, organisasinya apa dulunya, itu bisa mereka kenali dulu satu persatu. Dan ini responsif ya teman-teman. Kalau misalkan diakses dari handphone juga itu bisa. Lalu kalau misalkan udah fix katanya, misalkan dia memilih si siswa ini memilih nomor 1 misal gitu ya, tinggal klik saja klik pilih. Nah, terima kasih Anda sudah memilih, muncul tampilan seperti ini. Si siswa akan mengklik OK dan itu akan logout secara otomatis. Nah ya, kalau misalkan siswa yang barusan itu mau login lagi, nah ya ini ya yang barusan ID-nya, dia login lagi padahal statusnya sudah memilih, maka akan muncul seperti ini. Ups, password salah atau tidak terdaftar gitu ya, itu sama.
Nah, itu untuk datanya, statusnya nanti kita bisa dicek di sini data pemilih. Nah, di sini berubah statusnya sudah memilih dan tidak ketahuan si atas nama UU ini milih siapa, itu tidak ketahuan, tidak ada yang mengetahui kecuali si pemilih sendiri, pemilih itu sendiri. Kecuali si pemilihnya membocorkan ya dia pilih siapa gitu. Nah, di dashboard ini akan langsung muncul bahwa perolehan suara itu 1 didapatkan oleh Ujang Saiful B. Suara yang masuk 50%, jumlah pemilih 2, sudah memilih adalah 1 orang, yang belum memilih 1 orang. Nah, berarti ya 50% ya. Kalau ada misalkan 100 orang, misalkan 50 orang yang sudah memilih, berarti sisanya 50 lagi, di sini sama 50%. Ini persentase suara yang masuk. Nah, di sini yang ada diagramnya ya hanya baru nomor 1 karena yang milih baru dia gitu ya. Nanti kalau misalkan ada yang milih yang lain ya otomatis itu akan masuk lagi. Misalkan kita kunjungi situs lagi, kita akan data pemilihnya kita ambil ya. Kita akan login lagi sebagai siswa. Sini sebagai siswa kita login, lalu kita klik login. Nah, ini orang yang berbeda ya, siswa yang berbeda. Misal dia pilih nomor 4, klik oke, selesai. Dan kita cek di data pemilih, semuanya sudah memilih. Di dashboard semuanya juga sudah memilih. Dan seperti inilah hasilnya ya. Hasilnya seperti ini. Jadi ada diagram nanti. Ya, kalau misalkan jumlah siswanya banyak, itu akan terlihat sekali perbedaan diagramnya. Itu seperti itu teman-teman ya. Jadi ini tampilan login siswa, dan ini halaman login admin. Ini bisa digunakan oleh teman-teman sekolah, apalagi di era pandemi seperti ini, untuk melakukan pemilihan ketua OSIS secara online atau ya dalam daring ya, dalam jaringan. Itu bisa digunakan di masa pandemi seperti ini. Yang penting semuanya bisa berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan kondisi seperti ini bisa kembali pulih ya. Semua sekolah yang belum bisa melaksanakan kegiatan seperti biasanya itu bisa kembali melaksanakan KBM dengan lancar ya. Oke, pada kesempatan kali ini mungkin hanya itu saja. Saya hanya menampilkan demo penggunaan aplikasi pemilihan ketua OSIS, dan selanjutnya nanti mungkin ada demo-demo aplikasi yang lainnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, mohon maaf, satu lagi. Jika ada yang ditanyakan, silakan bisa menuliskannya di kolom komentar, atau langsung saja diakses di digitaljustis.com. Di sana aplikasinya bisa di-download. Kalaupun berbayar, itu bisa dibayar dengan harga yang tidak seperti biasanya. Banyak diskon di Digital Justice. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.